Dalam sebuah wawancaranya dengan Kompas.com, M. Rafiq, Ketua PRSSNI DKI Jakarta mengatakan bahwa gaji penyiar di Jakarta itu bisa mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan ada yang bisa membawa pulang 60 juta rupiah per bulannya. Wow, luar biasa. Tapi tunggu dulu. Itu kan di Jakarta. Ya memang semua pusat iklan dan juga industri radio semuanya berpusat di sana. Bagaimana dengan penyiar radio yang ada di daerah? Berapa gaji mereka? Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Bo Sulaiman. Gue lebih kurang 25 tahun bekerja di dunia radio. Dan, kayaknya setiap hari tiada hari tanpa membuat konten. Karena bagaimanapun juga, nggak munafik ya, kita pengen juga mengejar yang namanya jam tayang dan juga subscriber. Karena bagaimanapun juga ya, walaupun pada awalnya sih cuma iseng-iseng saja membuat YouTube, namun akhirnya ternyata asik juga ya ngobrol-ngobrol di depan kamera. Waduh, jangan sampai menjadi narsis ya. Karena bagaimanapun juga ya paling tidak menghasilkan lah. Menghasilkan dalam artian konten-konten yang ada mudah-mudahan saja bermanfaat, mudah-mudahan saja menghibur, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini gue akan berbicara ini mengenai sesuatu yang dibilang agak sensitif, nggak juga ya. Namun bagaimanapun juga setiap orang itu kalau pengen bekerja di suatu tempat pasti menanyakan gaji. Berapa sih gaji yang kamu peroleh dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih sebenarnya gaji seorang penyiar radio itu? Wah, ini nggak sensitif, tapi bagaimanapun juga setiap radio mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Tergantung gitu, karena radionya radio apa dulu? Radio yang sudah terkenal, iklannya udah banyak, atau juga radio yang bisa biasa aja di daerah-daerah, pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Nah, kalau udah ngomongin masalah gaji, rata-rata penyiar itu kan part-time, mereka nggak ada yang full-time. Rata-rata mereka bisa jadi seminggu siarannya 3 kali, 4 kali, atau siaran yang memegang jam prime time kayak pagi sama sore itu kan mereka siaran Senin sampai Jumat ya, dan waktu mereka tuh sudah terpenjara gitu ya. Ini dalam tanda kutip ya, di jam-jam tersebut mereka harus bangun tidur, misalnya kalau pagi hari jam 5 udah bangun, udah siap-siap, udah harus siaran lagi jam 6 misalnya, mungkin lebih dari jam itu, jam 4 lewat udah bangun ya. Karena kita mungkin sebagai pendengar cuma dapat hiburan saja, padahal perjuangan menjadi penyiar radio morning show itu luar biasa berat. Karena gue sendiri sebagai produser ngerasain, produser harus datang lebih pagi di morning show dulu. Ketika gue memegang acara Delta Nesia yang dibawakan oleh Farhan, terus terang gue itu bangunnya jam setengah 5, jam 5 lah. Setelah sholat subuh, buru-buru gue harus berangkat cepat. Dan waktu itu gue sebagai produser, dan gue harus mempersiapkan cemilan-cemilan untuk Farhan. Dan kalau ada tamu, gue beli kue-kue basah di mana lah pokoknya, orang jual kue yang ada di Blok M Square sana. Dan gue buru-buru untuk membawa makanan Farhan juga. Misalnya Farhannya pengen bubur, gue harus bawa. Jadi ini produser plus ya, bubur, lontong sayur, apapun, termasuk juga makanan yang udah diberikan yang harus gue beli. Nah, di saat itu gue sudah datang ke kantor itu sebelum jam 6. Nah, karena jam 6 biasanya Farhan udah datang dan udah bersiap-siap untuk siaran. Nah, bayangin aja, siaran jam 6 pagi sampai jam 10, sementara kita udah bangun dari jam 4, mungkin jam 5. Dan itu adalah situasi yang membuat rasa kantuk itu bisa terjadi luar biasa. Karena jam-jam rawan ngantuk itu kan biasanya kan jam 7, kemudian jam 9, jam 10 itu ngantuknya luar biasa. Nah, singkat cerita, ini mengenai berapa sih gaji penyiar radio. Nah, tergantung dulu, ini penyiar radio prime time atau reguler. Kalau prime time itu biasanya lebih mahal ya, karena mereka membawakan acara mahal nih ceritanya, didengarkan oleh semua orang, slot iklannya banyak, mahal gitu ya. Dan
rata-rata dipegang oleh selebritis atau juga penyiar-penyiar senior, dan otomatis bayaran mereka tinggi ya, karena mereka sudah mengorbankan waktu dan tenaga dari Senin sampai hari Jumat, walaupun terkadang mereka taping juga ya, ketika mereka mungkin ada MC, ada syuting, dan masih banyak lagi, otomatis mereka taping atau digantikan dengan orang lain. Nah, gue pernah loh menggantikan Farhan karena nggak ada satupun orang yang siaran di pagi hari. Waktu itu almarhum Bibi nggak bisa, yang lain nggak bisa. Akhirnya gue dipaksakan untuk siaran pagi menggantikan Farhan. Dan banyak penyiar, bukan penyiar ya, banyak pendengar yang protes karena ya udahlah, siaran gue kan jangan dibandingin sama Farhan ya, memang pinternya luar biasa. Gue penyiar yang benar-benar ya penyiar gitu lah, tapi gue tidak bisa membangun show itu menjadi lebih baik. Namun bagaimanapun juga gue kan udah bilang sama bos bahwa jangan harapin ya gue akan sama Farhan atau lebih bagus, karena ya gue siaran ya seperti apa adanya gue gitu. Dan akhirnya ya, walaupun cuma sekali dua kali, tapi pernah lah siaran seperti itu. Dan nah, mengenai balik lagi, ini kayaknya udah ngalor ngidul nih ngomongin masalah gaji penyiar. Nah, kalau penyiar prime time pagi atau penyiar yang memang selebritis seperti Gen FM gitu ya, dulu tuh ada Kemal dan TJ. Wah, itu gajinya mungkin bisa berpuluh-puluh juta sebulan barangkali ya, karena nggak tahu juga kontraknya seperti apa, dan gue juga nggak pernah nanya tuh bagian keuangan atau HRD seperti Farhan dan Syahnas berapa sebulan, berapa mereka dapat gajian sebulan, per jamnya berapa. Tapi yang pasti ada harga khusus yang bisa didapatkan dari mereka, karena mereka kan bisa membranding diri mereka sendiri. Dengan mereka bersiaran di radio, otomatis klien-klien pada dengar. Apabila klien-klien pengen membutuhkan tenaga mereka untuk MC, untuk iklan dan semuanya, klien tahu kalau mereka itu ada di radio yang bersangkutan. Dan itu adalah salah satu cara bagi para selebritis ini untuk mempiarkan diri mereka sendiri ke publik. Dan akhirnya waktu mereka yang benar-benar terbuang, bukan terbuang ya, di jam-jam yang memang udah ditetapkan seperti itu, nggak sia-sia, karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di luar yang bisa menghasilkan bagi mereka gitu. Dan kalau secara pribadi sih gue nggak tahu ya kalau orang di prime time itu gajinya berapa, terutama yang sekarang gitu. Namun ini sebagai gambaran ya, gue kan cuma regular time aja, bukan penyiar utama gitu. Waktu itu siarannya cuma weekend tahun 2009 sampai 2010, berarti sekitar 2 tahun lah gue siaran. Gue jadi produser juga, kadang-kadang siaran juga di hari Sabtu dan Minggu. 2009, 2010 itu gue siaran cuma di hari Sabtu Minggu. Nah, bayangin aja, kadang siaran di Sabtu Minggu, Senin sampai Jumatnya itu jadi produser. Jadi gajinya sih memang untuk produser ada sendiri, karena itu udah full time ya kerja ya. Namun sebagai part timer jadi penyiar ada lagi gajinya. Tahun 2009 sampai 2010 itu aja gue di Delta dibayar 1 jamnya itu 50.000. Bayangin, 50.000. Itu sekitar 10 tahun yang lalu loh. Kalau sekarang mungkin bisa kali 2 atau 3 kali lipatnya per jamnya gitu. Bisa jadi 100 atau 150.000, nggak tahu juga. Tapi perkembangan pasti udah berbeda dibandingin dulu. Dulu aja harganya segitu gitu, dan sudah cukup lumayan lah. Tapi ya memang siarannya cuman 2 kali aja dalam seminggu, jadi ya nggak bisa dapat banyak-banyak juga. Namun paling tidak memang setiap radio itu memiliki policy sendiri-sendiri ya, berapa mereka bayar gaji mereka per jamnya, dan itu tergantung penyiar regular time atau penyiar part time, part time dan prime time, maksudnya regular time dan prime time. Nah, itu dia tuh gue sampai belibet-libet ya. Nah, kalau dia penyiar prime time, otomatis harganya bisa berkali-kali lipat dibandingkan dengan penyiar regular time. Nah, jadi kalau udah ngomongin masalah gaji penyiar siaran per jam, itu tergantung lagi di daerah masing-masing ya. Bahkan kalau untuk di daerah kecil gitu ya, aduh, yang hidupnya mungkin radionya Senin Kamis, dapat iklan susah, harus bayar listrik mahal. Terkadang masih ada loh yang cuma membayar penyiarnya cuma 7.000 sejam, 5.000 1 jam, 10.000 1 jam. Ini di tahun-tahun sekarang ini masih banyak. Dan itu ya memang kenyataannya seperti itu, mau gimana, karena susah untuk mendapatkan iklan, dan income pun memang tidak semudah yang dipikirkan. Dan itu pun juga penyiarnya pun dibatasin hanya di jam-jam tertentu. Jadi memang agak-agak sedih juga ya ketika kita kebiasaan kita itu cuma dihargai dengan sangat murah. Namun gitu ya, itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat banyak di sana, karena dengan sebagai seorang penyiar kita bisa
memanfaatkan ya kemampuan kita gitu untuk berkarir di luar sana. Walaupun lu mungkin dibayar cuma 10.000 satu jam, namun ternyata lu bisa membangun relasi di luar. Nah, itu dia penting banget. Klien-klien lu deketin, kemudian narasumber lu deketin, langsung deh sodorin kartu nama, Pak. Kalau butuh MC, acara-acara apa, seminar apa-apa bisa hubungin gue loh. Harga gue bisa lah gampang gitu, bisa diatur. Nah, itu adalah satu modal yang baik. Nah, dari itu semua, lo bisa mendapatkan koneksi yang banyak dan akhirnya lo dipanggil dan diajak untuk MC di tempat mereka. Dan itu honornya MC itu melebihi dari apa yang lo dapat di dunia siaran. Jadi lo bisa mengambil keuntungan atau benefit dari lo jadi penyiar radio. Nggak zamannya deh kalau penyiar radio sekarang datang siaran pulang, terus datang lagi siaran pulang. Sekarang penyiar radio itu harus lebih kreatif untuk menambah pundi-pundi uang atau fulus untuk pemasukan yang ada di kantong ya, harus kreatif. Misalnya saja ada yang membutuhkan voice over untuk company profile, wah itu berapa juta duitnya gitu ya, untuk iklan dan masih banyak lagi, dan itu harus dimanfaatkan dengan menggali relasi, menjalin relasi yang ada. Nggak ada salahnya kok kita minta tolong sama teman, wah mau dong jadi voice over iklan, gimana sih caranya? Ini teman kita yang udah pengalaman tersebut ya udah menjadi voice over, memberikan informasi, dan kita pun bisa join untuk ngisi voice over iklan juga. Dan berawal dari sanalah koneksi-koneksi yang ada itu sangat diperlukan. Nah, masih manyun kalau misalnya gaji per jamnya kecil, nggak usah khawatir, karena rezeki itu nggak bakalan ketukar. Yang pasti balik lagi, sekali lagi tergantung dari diri lu sendiri mampu mengembangkan diri atau tidak. Jadi nggak masalah sih kalau misalnya per jamnya di daerah lu cuma dibayar cuma 5.000, 7.000, 10.000 atau 15.000, tapi yang pasti dengan lu bersiaran di radio tersebut, lu mulai untuk mengembangkan diri, mengupgrade diri lagi untuk mencari peluang-peluang ada di luar. Yaitu tadi menjadi MC misalnya, atau juga menjadi tenaga pengajar di mana, ngisi seminar misalnya, atau hal-hal positif yang lainnya. Karena gue yakin lu nggak mungkin dong cuma mengandalkan cuma penyiar aja, pasti pengen mendapatkan uang-uang tambahan yang lain. Dan bahkan banyak orang yang pengen banget jadi penyiar, yaitu tadi karena sebagai batu loncatan untuk di pekerjaan yang menghasilkan lainnya. Jadi nggak usah berkecil hati kalau ternyata sampai sekarang jam siarannya gajinya kecil, atau mungkin ada yang nggak dibayar sama sekali hanya untuk hobi. Namun di radio tersebut lo bisa memanfaatkan apa yang dimiliki radio tersebut ya, dengan relasi-relasi yang ada, dengan kemungkinan untuk berhubungan dengan banyak orang untuk mengembangkan diri lu menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi sekali lagi kalau udah ngomongin masalah gaji, setiap daerah, setiap radio beda-beda. Kalau kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, pasti Medan pasti sudah punya standar gaji masing-masing. Terutama di Jakarta ya, nggak ada deh gaji yang kecil-kecil, bukan gaji yang kecil dalam artian per jam siarannya gitu, pasti sudah melebihi dari standar yang ada untuk tahun 2020 ini. Walaupun gue nggak tahu sekarang ya penyiar regular time sama prime time seperti apa, namun paling tidak Jakarta memang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi seperti vlog-vlog gue selanjutnya, kalau jadi penyiar rugi banget sih kalau lu nggak memanfaatkan potensi diri lu, relasi yang ada untuk tidak mengembangkan diri di luar. Karena di luar itu bidang pekerjaan banyak banget. Orang yang tidak menjadi penyiar aja mereka bisa menjadi MC terkenal, apalagi lu sebagai penyiar yang setiap hari berhadapan dengan narasumber, setiap hari tahu lagu, informasi, dan masih banyak lagi. Dan itu merupakan modal yang besar banget untuk bekerja di luar sana menjadi MC. Bayangin aja, seorang penyiar itu bisa dengan mudahnya menjadi presenter, menjadi pembaca berita, kemudian menjadi MC karena udah belajar semuanya, tinggal jam terbang aja. Namun seorang MC yang ada di luar sana atau juga presenter, pembaca berita TV, dan masih banyak lagi, mereka belum tentu bisa menjadi penyiar, karena jadi penyiar radio itu tidak mudah.
lu harus berimprovisasi di depan mic, lu harus memainkan semua alat-alatnya, multitasking, otak kanan, otak kiri lu harus bekerja gitu ya. Lu harus melihat situasi seperti apa supaya show lu keren, seru, dan masih banyak lagi. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh pekerjaan atau juga profesi-profesi yang lain, dan mereka pasti akan nyerah ketika harus menghadapi benda mati atau audiens yang nggak ada sama sekali di dalam ruang siaran. Oke lah, kalau kayak gitu informasinya cukup sampai di sini dulu ya, mengenai gaji penyiar radio itu seperti apa. Yang pasti semakin berpengalaman diri lu, semakin banyak jam terbang, orang terkenal atau tidak gitu ya, itu akan mempengaruhi berapa bayaran lu per jamnya gitu ya. Semakin berpengalaman dan semakin banyak lu bekerja di mana-mana, lu bisa nego mengenai per jamnya dapat berapa, karena pasti akan terbuka negosiasi dari radio yang bersangkutan, walaupun nanti akan mentok di angka berapa. Nah, itulah angka yang harus disepakati. Namun paling tidak nggak usah terlalu dipikirkan mengenai masalah berapa per jamnya. Yang pasti lu pasti ada misi di sana, yaitu di radio tersebut, yaitu untuk mengembangkan karir lebih bagus lagi, dan akhirnya lu bisa berkarya di luar dengan kemampuan yang lu punyai. Oke, Bowo Sulaiman pamit dulu dari vlog terabal-abal yang gak penting ini. Namun kalau memang bermanfaat sih alhamdulillah ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga jangan lupa dipencet tombol notifikasinya. Dan yang pasti kita jumpa lagi di vlog berikutnya. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.